juta, wah ini big case buat dia. Nah, jadi saya nggak bisa pakai angka big case itu relatif, tapi yang saya mau garis bawahi big case itu gini. Big case itu big menurut calon klien, itu saya lebih setuju. Artinya ketika kita hari ini bahas tentang closing big case, kita mau belajar tentang bagaimana closing maksimal value, ya maksimal value untuk si pembeli. Nah, jadi dari sini kita akan belajar bagaimana kita jualan yang benar itu bukan jualan berdasarkan budget, tetapi berdasarkan manfaat yang dia bisa dapatkan. Ya, itu yang kita samakan dulu. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa hari ini kondisi pandemi gini, jujur ya, saya ngomong apa adanya. Ya, di satu sisi memang penjualan itu ada perubahan gaya, betul ya? Dulu kita bisa follow up orang dengan gampang, face to face. Ya mungkin ada yang bisa closing cuma berdasarkan sungkan. Betul ya? Bahkan yang lebih parah, mungkin nasabah ada yang kasihan sama kita, terus dia beli gitu loh. Tetapi satu hal yang saya tangkap zaman dulu ya, walaupun nasabah itu di awal beli kepada saya sebagai new agent zaman itu, ada unsur kasihan kek, ada unsur sungkan kek, saya nggak peduli. Kenapa? Karena saya fokus bahwa saya mengedukasi, menginformasikan dengan benar. Tentang alasan utama dia di awal mau sungkan atau kasihan, saya nggak peduli. Toh buktinya setelah itu kita bisa reselling, tambah, akhirnya ya dijumlah jadi banyak. Nah, nanti akan saya kasih tahu juga kenapa kok nasabah itu akhirnya bisa tambah terus. Nah, teman-teman, hari ini kita nggak bisa lakukan follow up seperti itu kan. Kita udah nggak bisa face to face lagi, nggak bisa ketemu bolak-balik sampai orang tuh jadi sungkan dan akhirnya beli, bener nggak? Nah, so hari ini ada cara yang berbeda. Tapi satu sisi teman-teman jangan khawatir, walaupun kita ini saat ini ada kelemahan di sisi ketemu itu susah, tetapi harus Anda sadari bahwa kepedulian orang terhadap punya polis itu begitu besar dibandingkan zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu orang beli dianggap ini barang luxury, dianggap ini kalau udah terpenuhi semua, oke lah baru mikirin polis. Oh hari ini enggak teman-teman. Ada banyak orang hari ini sangat care, dia harus cepat punya polis. Nah sekarang kita harus melihat dari sisi calon pembeli, ada orang begitu royal, begitu kepingin beli, tapi ada juga beberapa orang kok tetap nggak mau beli ya. Ada bahkan udah ngasih tahu berkali-kali kok tetap nggak mau beli. Nah, apa penyebabnya? Nah, sekarang kita coba menjelajahi dulu isi kepalanya calon klien. Ya, ketika ada orang mau beli polis dengan gembira, ya bahkan waktu diantar medical itu sampai nasabah itu bisa ngomong gini, thank you loh Wibi sudah ditemenin. Wah, jadi nasabah itu bisa beli polis, bisa sampai enforce, itu dia seneng. Tahu nggak kenapa kok ada nasabah seperti itu? Karena bagi nasabah yang berpikir seperti ini, polis itu sebuah aset. Tetapi hari ini kalau Anda ketemu calon klien yang kok alot ya closing-nya, kok susah ya, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Percayalah, isi kepala dia, polismu itu dianggap sebagai sebuah biaya. Oleh sebab itu, kalau kamu tahu responnya seperti itu, dalam arti gini, kamu melihat dia itu punya duit, kamu lihat dia itu punya kebutuhan, tapi kok nggak mau beli-beli ya? Oh, berarti hari ini Anda dapat info dari saya. Kepala dia masih menganggap polis ini sebagai sebuah biaya. So, tugas Anda adalah bagaimana Anda bisa nge-switch pengertian biaya bisa menjadi sebuah aset. Ya, contohnya dari mana? Ya macam-macam lah. Contoh misalkan kalau kita bicara tentang hospital. Kenapa kita bicara ini sebagai aset? Coba Anda tanya ke calon klien Anda. Kalau hari ini ada teman dekat saudara yang tiba-tiba masuk rumah sakit zaman COVID kayak gini, menurut lu bisa habisin premi berapa? Menurut lu bisa habisin biaya berapa? Suruh dia jawab sendiri teman-teman. Dia pasti akan bisa sebut banyak. Nah tanya lagi banyak itu seberapa banyak? Dia pasti akan katakan ratusan juta teman-teman. Bahkan mungkin Anda bisa tanya misalkan gini, Pak Dodi boleh tahu nggak ada nggak sih teman sekolah, teman main, teman hobi, tetangga kayak atau saudara yang mungkin sudah beneran pernah masuk rumah sakit? Pak Dodi ada yang tahu nggak? Terus Pak Dodi jawab, oh iya saya ada misalnya gitu. Nah Pak, waktu itu Bapak ingat nggak habisnya berapa? Pernah tanya nggak?
Teman-teman dari situ aja Anda udah bisa nge-switch sebenarnya ketika orang punya PPH. Disitulah terjadi aset. Kenapa? Anda udah pasti punya black card ATM yang nilainya itu belasan miliar minimal. Benar kan? Kita kalau ngomong bronze A aja, berapa? Sudah pasti dapatnya berapa? 2 plus berapa? 8 kan? Berarti 10 M kan? Bahkan yang 2 itu nanti pelan-pelan jadi 3,5 kan? Berarti kan Anda dapatnya berapa? 11,5 M. Itu ATM 11,5 M. Nah, contoh lagi, ya saya kasih contoh langsung ya untuk trial close-nya orang-orang yang beli PPH terus pikir-pikir. Saya kasih contoh. Ada orang usia 48, ini pengalaman pribadi. Waktu itu saya setting bronze A, preminya 1.500.000. Waktu mau di closing dia bilang pikir-pikir. Saya cuma ngomong gini aja sama dia, C, coba sekarang dihitung ya. Saya sambil gambar itu ya, umur 48. Nah, saya bilang, lu hari ini premi 1,5 juta, berarti 1 tahun 18 juta. Kalau lu bayar premi terus 20 tahun, berarti 360 juta. Saya langsung tambah ngomong gini, lu berarti sudah buang duit 360 juta. Saya bilang gitu. Cakep ya, 1,5 kan 18, dikali 20 tahun kan 360 juta. Nah, terus saya tambahin umur dia juga. CC hari ini umur 48. Kalau CC 48 ditambah 20 C, umur CC berapa? 68. Nah, terus saya tanya, C, dari umur 48 sampai umur 68 loh C, saya tekenin gitu loh, 68. Menurut lu bisa nggak ada resiko masuk rumah sakit? Menurut lu ya apa? Dia jawab sendiri, bisa. Nah, so pertanyaan kedua, dari 48 sampai 68, begitu masuk rumah sakit, bisa nggak keluarin duit total lebih dari 360 juta? Saya langsung ngomong gini, kalau lu jawab nggak mungkin 360 juta, lu nggak usah beli. Mulai sekarang lu masukin aja duit di celengan, di tabungan. Ntar kalau ada apa-apa lu pakai, karena lu yakin nggak bakalan lebih 360. Tapi kalau lu hari ini bisa jawab di atas 360, ya berarti lu harus ambil sekarang. Jadi gimana menurut lu? Teman-teman langsung closing. Nah, ini contoh paling gampang. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan Anda bicara tentang critical illness. Teman-teman, critical illness Prudential kan dari dulu keren. Kerennya apa? Mau terdiagnosa, cair. Mau langsung meninggal, ya cair. Itu kan sudah membuktikan bahwa polis ini aset. Kenapa saya mengatakan aset? Saya mau tanya, perjalanan hidup kita semua, 452 orang yang hari ini hadir. Apakah ada jalan yang lain kecuali kita ini hidup, yang satu menuju pintu maaf kematian, yang kedua menuju pintu maaf terdiagnosa kondisi kritis. Ada nggak pintu ketiga? Nggak ada. Setiap hari kita bangun tidur doanya pun sama. Terima kasih Tuhan, hari ini masih sehat, hari ini panjang umur. Setuju nggak? Kenapa Anda harus berdoa seperti itu kalau Anda yakin pasti sehat? Loh, kalau yakin pasti sehat, pasti panjang umur, nggak usah doa bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kesehatan dan panjang umur hari ini, betul? So hari ini kita sebenarnya menyadari alam bawah sadar kita bahwa hidup ini hanya menuju 2 pintu. Satu pintu kematian, satu lagi pintu terdiagnosa. Dan hari ini, nah proposalmu kan critical illness kan, mau CCB kayak, mau PCP kayak, kan sama aja. Nah Anda bisa tunjukin. Dari mana kita bisa tunjukin aset ya? Kamu tinggal tunjukin lah premi lu hari ini berapa. Kemudian critical illness yang tertulis di proposalmu berapa. Dari situ kan sudah kelihatan. Kalau value ini pasti cair berarti kan aset. Sedangkan harga perolehannya cuma premi sekian. Mana ada kita beli aset senilai ini. Teman-teman kalau kita beli aset di luar. Kalau kita bayar tunai 1:1, betul? Rumah 1 miliar bayarnya tunai ya 1 miliar. Betul? Tapi kalau kita KPR malah 1 M yang bayarnya bisa 1,7, 1,8 tergantung kan banknya mana, termnya berapa lama KPR-nya. Tapi nggak mungkin 1 M cicil 1 M gitu loh. Tapi hari ini kita beli polis kita di CI maupun di life cover, nggak mungkin 1:1, selalu lebih murah. Nah mungkin dari sini nasabah jadi paham bahwa ternyata oh iya ini aset. Gitu ya. Nah teman-teman, kemudian cara kita untuk bisa membedah urutan komunikasi ya, ini saya kasih Anda konsep karena biasa saya ajarkan di tim saya, supaya Anda sebagai agent nggak loncat-loncat kalau ngobrol.
Teman-teman hafalin aja ya versi saya ya. Kalau Anda punya leader yang versi yang lain ya Anda pakai leader Anda lah. Ini saya cuma berbagi ide. Saya selalu menggunakan rumus REMS. REMS. R itu review police. E itu edukasi. M itu bikin masalah. S itu kasih solusi. Ini urutannya. Jadi ketika Anda mau ngobrol sama orang, Anda ingat R, review police. Nah, berarti Anda harus tanya, Pak Dodi, lu sampai sekarang sudah punya berapa polis? Itu caranya teman-teman. Anda yakini aja lah, semua orang di Indonesia kalau Anda tanya, Anda harus mulai dengan, lu sudah punya berapa polis? Karena pasti punya polis teman-teman. Jadi para agent, Anda jangan pernah Anda drop atau down cuman gara-gara ngomong, aduh nasabah saya sudah punya 11 polis. Teman-teman, saya kasih Anda psikologisnya ya. Kalau ada orang bisa punya 11 polis, artinya dia pernah beli satu, ada agent lagi datang beli kedua. Ada agent lagi datang beli yang ketiga. So kalau hari ini Anda orang yang mau ke-12 Anda langsung ngedown, percayalah, coba ditelepon lagi 3 bulan lagi, orang ini mungkin jawab polisnya 14. Orang ini berarti sudah hobi beli polis, kenapa Anda malah down? Kebalik. Anda justru kalau ketemu orang usia 40, orang kaya, produktif, kemudian dia bilang polisnya 0, wah itu Cik Lili aja yang maju belum tentu closing. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Lah wong sioce, sio meme datang aja, Surya langsung ditolak. Apalagi senior kita yang 007 ini ya toh. Cik Lili yang maju ya malah, aduh sorry ya AI, sorry nggak mau beli. Wih ngomongnya AI. minta dilempar rokok tuh orang ya. Nah teman-teman, ini psikologisnya supaya Anda pede. Ketika Anda sudah review polis, percayalah isi polis itu cuma ada 5 tok, nggak bakalan lebih dari 5. Ya, Anda bikin aja tabelnya. Ya, yang pertama Anda checking berapa jumlah UP jiwanya. Ya, UP jiwa ciri-cirinya di mana Pak? Gampang. Anda kalau mau lihat polis orang itu, cek aja dari halaman 1 sampai halaman 5. Ya, karena tiap asuransi kadang taruh di halaman 1. Kayak Prudential kan nggak di halaman 1 ya toh. Prudential kayaknya di halaman 3 atau 4 itu. Anda cek UP jiwa itu selalu kalau Anda urut dari atas, begitu ketemu angka UP, nilai rupiah gitu ya, nah itu pasti UP jiwa lah, pasti ditulis pertama. Yang kedua, Anda cek critical illness-nya ada berapa juta, berapa miliar gitu ya. Nah, critical illness cirinya ya gampang, asal Anda nggak buta huruf aja pasti ngerti kok. Crisis cover, critical illness kayak gitu loh. Nggak bakalan critical illness itu jadi kata-kata aneh-aneh, misalkan jadi Dodi Bebens, nggak mungkin ya, pasti kelihatan jelas ya. Yang ketiga, Anda cek ada berapa, ada hospitalnya apa enggak ya, ada hospitalnya apa enggak. Nah, hospital juga gampang kelihatan, biasanya kelihatan ada med-mednya atau ada nama plan-nya, plan apa gitu loh ya. Ya Anda bisa cek plan-nya itu isinya apa, on bill apa enggak ya. Kemudian Anda bisa cek juga adanya cacat total tetap, biasanya kelihatan ada tulisan disability. Kemudian yang terakhir nggak terlalu penting juga bebasan premi ya, ada payer atau waiver. Nah, so teman-teman dari 5 ini ketika Anda review polis sebenarnya Anda cuma mau ngecek 3 hal. Ya, cacat sama bebas premi Anda abaikan aja, nggak usah. Anda cek yang 3 aja. Jumlah jiwa berapa? Jumlah CI berapa? Dan hospitalnya sudah ada apa enggak? Ya. Teman-teman, tujuan dari review ini apa sih? Ini loh. Review itu sama kayak orang itu ditelanjangi. Ya. Kalau orang sudah ditelanjangin, itu pasti kelihatan kelemahannya banyak. Ya, contoh gini ya, saya pernah ketemu Pak Beben. Ya, saya waktu lihat Pak Beben dari jauh, kayak binaragawan. Tapi pas itu lihat dari belakang, gitu ya. Pas giliran dari depan saya telanjangin, kan kelihatan tuh, oh Pak Beben lu butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Sama kan, saya pun juga gitu, Anda semua juga sama. So review polis harus dilakukan, kenapa? Karena Anda menelanjangin calon klien. Nah, Pak Wibi gimana kalau nasabah nggak mau direview Pak? Nah, kalau Anda nggak ketemu orang nggak mau direview, Anda tinggal lempar problem aja dulu. Anda tanya gini, Pak Willy, pernah dengar nggak Pak orang ribut-ribut sama asuransi?
Pak Willy pernah dengar nggak orang sampai ngesu-ngesu ribut sampai di koran lah, sampai wah rame-rame? Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, itu kasusnya sama kayak Bapak. Kenapa? Punya polis nggak tahu isinya, Pak. Coba sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak ingat tiap polis isinya apa? Bapak ingat nilai persisnya, value-nya berapa? Teman-teman saya jamin, nggak ada orang yang ingat. Nggak ada orang yang ingat. So saya yakin Anda pasti berhasil review. Kalau nasabah tetap ngotot nggak mau direview, Anda harus bisa berpikir dari arah berlawanan. Orang nggak mau direview, satu pasti yang dia pikir, habis direview pasti aku bawa closing. Orang pasti mikir gitu, betul kan? Nah, kalau orang ngasih sinyal seperti itu, Anda langsung ngomong begini, Pak Dodi jangan khawatir Pak, saya jamin, saya nggak mungkin nawarin Bapak. Enak kan? Kalimatnya udah jelas loh, Pak Dodi jangan khawatir. Saya jamin saya nggak mungkin nawarin Bapak. Terus Anda mungkin naik gini ke saya, loh Pak Wibi kalau ngomong di awal gitu nggak closing dong. Teman-teman, percaya saya, cara ini efektif. Di awal ngomong begini bukan berarti endingnya nggak closing. Kenapa? Kan belum ditelanjangi. Kan masih sesi R kan, masih review kan. Yang penting goal awal review polis kita berhasil, itu dulu. Oke, next review selesai, kita lakukan edukasi. Edukasi ini kita jelasin satu persatu fungsinya tunggal itu apa, fungsinya CI itu apa, fungsinya hospital itu apa, jelasin satu-satu. Nah, sudah clear, masuk ke masalah. Teman-teman Anda bisa lihat, dengan kapasitas orang ini seperti ini, istrinya ibu rumah tangga, anaknya 4, suami aja tulang punggung, UP-nya cuma 2 miliar. CI-nya cuma gopek 500. Hospitalnya nggak on bill lagi, misalkan seperti itu. Anda bisa lihat kelemahan sebegitu banyak kan. So problemnya bisa Anda keluarin dengan simple. Tunjukkan rasa empati. Selling with empathy itu powerful. Caranya gimana ya? Anda tinggal tanya, Pak Dodi, menurut Pak Dodi ya, Anda kan udah ngintip tuh misalkan ya, CI-nya 500 juta. Saya tinggal tanya gini, Pak Dodi, sorry saya lupa, istri kerja apa ya Pak sehari-hari? Pak Dodi terus jawab, oh istri saya jaga anak Pak. Terus kita kan padahal sengaja gitu loh, tanya begitu karena kita tahu dia ibu rumah tangga loh. Terus saya tahu anaknya 4 kan, kita pura-pura tanya, Pak anak lu berapa ya? Saya lupa, 3 atau 4 ya? Dia jawab 4, banyak juga ya Pak ya, anaknya 4. Wah Pak, ngomong-ngomong berarti istri ini benar-benar apa ya, berpegangan ke Bapak aja ya, kan ibu rumah tangga ya Pak ya. Pak, saya mau tanya aja ke Bapak. Kalau misalnya nih Pak ya, kita punya teman, dia tulang punggung, istrinya ibu rumah tangga Pak. Anaknya 4, teman Pak, ini nggak ngomongin Bapak loh, ngomongin teman kita gitu loh. Terus suatu hari orang ini terdiagnosa cancer kayak, terdiagnosa stroke kayak, dapat bantuan 500 juta gitu loh. Pak Dodi, menurut Bapak teman kita ini gimana ya Pak? Dapat bantuan 500 juta, terus nggak kerja lagi, istri ibu rumah tangga, anak 4. Menurut Bapak gimana Pak? Finansial keluarga ini terus gimana menurut Bapak? Dia bisa nilai sendiri teman-teman. Jangan bikin orang ini jadi subjek. Ada teman kita, nanti ya, teman kita. Saya yakin Pak Dodi akan langsung ngerti maksud kita, dan dia akan berkata, nggak cukup. So menurut Bapak yang cukup berapa ya Pak mestinya? Anda nangkap sampai sini? Kita jual manfaat bukan jual budget. Oke ya? Kemudian kita kalau mau nyerang live-nya juga gampang gitu loh. Kita bisa aja ngomong kayak gini misalkan. Pak Dodi dulu waktu kecil, anak-anak masih kecil-kecil, Pak Dodi pernah nggak tinggal keluar kota bareng sama istri Pak? Siapa tahu dia bilang pernah. Nah gitu ya. Kalaupun nggak pernah ya kita masukin ke rel Pak. Kalau kita waktu itu punya anak, waktu itu masih 2 Pak, masih kecil-kecil. Terus kita mau pergi sama istri Pak, 3 malam gitu. Di rumah ada si pembantu gitu ya. Kira-kira kita pergi gitu aja atau kita tanya sama pembantu, mbak tolong cek di kulkas persediaan makan buat anak-anak buat 3 malam cukup nggak? Anda pasti ngomong kayak gitu teman-teman. Betul? Dan si suster mungkin akan jawab, oh nggak masalah Pak, bisa buat seminggu kok malah. Oke, Anda pergi dengan tenang. Benar nggak Pak Dodi? Anda pasti orang akan ngomong, ya betul, kita pasti cek. Pak, kalau kita punya teman kita ini habis pergi, ini nggak pulang. Pak. Kira-kira apa yang perlu disiapin? Kalau dia punya 4 anak, Pak, dia cuma nyiapin ninggalin 2 miliar. Menurut Bapak cukup apa kurang ya Pak?
Anda nangkep ya maksud saya? So bikin masalah, disitulah letak Anda akan closing. Dan Anda selalu menjual value dan value dan value. Dan mungkin ketika akhirnya berhasil closing, ketika tunjukin proposal, misalkan nih, CI 5M misalkan, atau live cover 10M misalkan ya, ini saya contoh aja. Kan keluar preminya kan? Begitu keluar premi, nasabah pasti mendelik, nggak nyangka kok preminya segitu, betul? It's okay. Teman-teman ingat ya, kalau klien itu kaget sama premi, Anda closing. Loh kok bisa? Teman-teman kalau orang nggak minat sama barang kita, nggak minat sama produk lu, dia nggak bahas premi. Dia dari awal udah langsung nggak minat. Betul? Jadi Anda ini harus pandai melihat sinyal closing dari awal. Ya, sinyal closing itu udah kelihatan sejak Anda melakukan ini. Waktu proposal muncul itu udah kelihatan sinyal closing. Nah, kalau memang ternyata seperti itu problemnya, Anda tinggal langsung ngomong, oke Pak, yang penting Bapak tahu gambarannya kan Pak, kalau Bapak maunya 5M, premi itu segini. Nah, sekarang tinggal Bapak yang atur. Bapak bersedianya, Bapak mampunya yang nggak ganggu itu yang berapa? Coba deh bikinin yang 4 juta dulu misalkan. Teman-teman dari sini, Anda sudah pasti dapat langganan. Kenapa? Dia butuh 5M, belinya 2M dulu ternyata. Berarti Anda nanti 6 bulan lagi boleh dong ingetin. Halo Pak Dodi, Pak, wah saya dengar-dengar lihat-lihat dari Instagram, saya lihat Bapak tambah maju, Pak, tokonya saya lihat tambah rame. Ya puji Tuhan ya Pak, tambah berkat ya. Oh iya Pak. Recording in Pak, progress. mumpung ada rezeki, Bapak mesti tambah Pak. Terserah Bapak mau tambah berapa, yang penting Bapak tambah. Kenapa saya sarankan ini Pak? Karena kesempatan beli nggak setiap hari bisa. Saya lihat Bapak hari ini lagi sehat, Bapak mesti beli Pak. Yang kedua, Bapak mumpung belum ulang tahun Pak, karena kalau ulang tahun Bapak pasti nanti lebih mahal Pak. Jadi mending ambil sekarang kalau saya saranin. Pak, kira-kira saya aturin nambah 1M gimana Pak? Nangkep ya? Anda pasti ada langganan nih, reselling terus. Karena Anda dari awal closingnya versi pakai benefit, bukan pakai premi. Nah, kalau Anda punya kebiasaan setiap kali Anda prospek, ayolah Cilili, cuma 1 juta Cilili. Jadi Cilili itu seakan-akan kalau beli polis di kamu, seakan-akan itu cuma karena dia merelakan uang 1 jutanya. Dia nggak ngerti kenapa harus beli gitu loh. Nah, inilah kesalahan-kesalahan dasar yang sering kali terjadi. Dan itu jangan Anda lakukan lagi ke depannya. Ya. Nah, teman-teman, kemudian saya akan tunjukin ke Anda dalam kondisi pandemi ini, menurut saya loh ya, segitiga proteksi kita sekarang berubah. Anda pasti semua agent pernah diajarin leader Anda, segitiga proteksi itu nunjukin kita kebutuhan yang mana lebih diprioritaskan. Betul? Yang pertama, kita pasti memprioritaskan orang beli hospital terlebih dahulu. Itu saya setuju sampai sekarang tetap sama. Kenapa? Karena masalah pertama kali orang sakit kayak itu mungkin di rumah sakit, betul ya. Jadi Anda harus punya, dan rumah sakit sekarang itu muahali amit-amit. Ya, saya lihat ada banyak rumah sakit yang aji mumpung, ya mumpung dibayari on bill ngawur tok, wis ngawur ngaco, tagihannya nggak karu-karuan ya. Dulu sebelum pandemi aja udah nggak karuan, sekarang kena pandemi mungkin dokter juga melihat resiko dia juga sangat besar ya, sehingga ya fee-nya agak berbeda zaman sekarang. Nah teman-teman, dulu setelah hospital, kita lihat kebutuhan yang kedua apa? Critical illness, betul ya? Setelah itu baru life cover. Kalau Anda mau mengikuti cara pandang saya, saat ini menurut saya yang paling penting setelah hospital adalah life cover, bukan critical illness. So kalau Anda hari ini berprofesi sebagai agent prudential, tujuan Anda closing bukan di uang, tujuan Anda closing bukan di API, tujuan Anda closing adalah membantu orang-orang yang Anda kenal, maka sebaiknya sosialisasikan dulu life cover daripada critical illness. Kenapa? Ada alasannya. Dulu, kenapa kok kita nomor 2 critical illness? Karena menurut data dari WHO, 92%, 9 dari 10 orang, manusia di dunia sebelum meninggal, itu pasti melalui jalur terdiagnosa. Betul ya? Jantung, kanker, stroke, kayak gitu-gitu kan, itu 9 dari 10.
Dan data ini juga diperkuat oleh Profesor Dr. Marius Barnard. Orang ini dari Afrika Selatan, ya, beberapa tahun yang lalu sudah meninggal. Orang ini orang yang pertama kali di dunia melakukan transplantasi jantung. Dan orang ini juga orang yang menjadi bapaknya critical illness. Karena gara-gara dialah muncul rider critical illness. Ya. Orang ini punya kisah sedih. Ya. Dia berkata, saya itu pernah ditawari sama sebuah majalah, koran gitu ya, newspaper. Dia dibayar 1 juta US dollar, zaman itu loh teman-teman. Hanya untuk diizinkan mengabadikan kejadian dia melakukan transplantasi jantung. Kenapa dia sedih? Karena ada banyak orang meninggal di dunia di luar sana. Karena dia belum sempat dioperasi ataupun diapa-apain. Kenapa? Karena tidak ada dana untuk critical illness. Anda mesti tahu ya, zaman orang ini ngomong belum ada PPH teman-teman, belum ada hospital on pill. Zaman dulu kan ya kayak perumet-perumet gitu kan. Nah, oleh sebab itu setuju banget. Critical illness digunakan untuk income protection, betul? Karena begitu orang jantung kanker stroke, income-nya akan hilang. Tapi hari ini, orang kehilangan income bukan karena jantung kanker stroke. Orang kehilangan income karena pandemi. Ada yang dipecat, ada yang kehilangan restorannya, ada yang gajinya dipotong separuh. So bukan karena jantung kanker stroke, tapi karena pandemi. Tetapi berkat adanya pandemi, tingkat kematian itu begitu tinggi, luar biasa tingginya, dan itu sangat menyedihkan sekali. Kalau kita melihat dari 3 manfaat ini, hospital, CI, dan life cover, premi termurah dengan benefit terbesar itu justru ada di life cover. Hari ini beli life cover, issued, besok sudah berfungsi, nggak ada masa tunggu. Kita memang tetap waspada, ya. Kita memang tetap prokes, minum vitamin, jaga segalanya. Ya, tetapi kenyataan ada banyak orang yang hari ini sudah vaksin 2 kali pun, ya kalau pas apes, ya bisa aja dia game over juga. So menurut saya kebutuhan yang kedua adalah life cover. Nah, supaya Anda bisa ngerti tentang life cover yang saya maksud, saya asumsikan masyarakat kita, orang-orang yang di sekitar Anda, itu ada 3 segmen. Segmen low, segmen medium, dan segmen atas, high. Oke ya? Low, medium, high. Teman-teman, setiap segmen itu ketika beli life cover, Anda harus bisa mengarahkan tujuannya kemana dia beli. Sekali lagi, tujuannya kemana. Orang itu mau beli kalau ini dianggap aset. Itu tadi yang di awal kita sampaikan, betul? Nah, so hari ini Anda akan belajar dari saya life cover untuk orang-orang di kelas low itu sebagai apa? Nah, menurut saya itu bisa dianggap sebagai sebuah opportunity untuk merubah keadaan finansial generasi berikutnya. Nggak percaya? Coba aja Anda cek. Mungkin mereka yang hari ini beli Prucintas 200.000 aja. Ini saya ngomong market low loh ya. Makanya saya ngomong pakai premi 200.000. Coba Anda cek, dapatnya berapa? Ratusan juta. Bagi mereka, itu sangat worth it. Dan kita mesti bantu itu, that's why Prudential mengerti kebutuhan masyarakat, muncullah Prucintas 100.000. Gitu kan? Jadi sekali lagi tujuan untuk mereka yang market low adalah opportunity. So Anda harus sampaikan ke mereka, ini opportunity. Opportunity apa? Opportunity untuk generasi keduamu bisa finansialnya lebih baik. Ya, cobalah Anda, saya kasih contoh. Orang-orang bakul sate keliling itu. Anggap satu tusuk sate 10.000. Kalau dia setiap hari sisihkan 30 tusuk sate, kan 10 kan 10.000, betul? Nah kalau 30 kan berarti kan 30.000. Saya nggak tahu di Jakarta berapa. Saya rasa kalau dia cuma nyisihkan 30 tusuk sate itu enteng. 1 bulan sudah bisa 1 juta rupiah. Coba dihitung. Pemilik sate itu kalau bisa spend premi 1 juta aja, kira-kira dapat life cover berapa teman-teman? Besar. Itu yang untuk kelas low. Kemudian untuk kelas medium. Nah, orang kelas medium ini boleh dibilang soge banget juga enggak. Dibilang melarat juga enggak. Mereka ini di tengah-tengah. Dan tipe-tipe orang yang di tengah ini punya kebiasaan suka nabung. Mereka ini tipe orang yang memplanning segala sesuatunya. Oh nanti anakku SMP kira-kira uang pangkal sekian.
SMA butuh uang pangkal sekian. Oh, yang kuliah kepengen di situ uang pangkal sekian. Saya mesti siapin dari sekarang. Itu kebiasaan orang-orang kelas medium. Sangat well plan terhadap sebuah perencanaan. Nah, teman-teman, fungsi life cover buat mereka hari ini adalah untuk memastikan perencanaan keuangan itu terjadi walaupun terjadi resiko yang tidak diinginkan di tengah jalan. Ya, contoh dia beli life cover 2 miliar. Saya yakin kalau sampai ada resiko terjelek, ya 2 miliar itu bisa untuk menjamin, memastikan perencanaan finansial yang sudah dia lakukan. Ya, dan teman-teman, kembali lagi kalau kita bicara tentang aset, wah, polis kita kalau kita bicara perwarisan, percinta, semuanya kan duit juga bisa kembali. Jadi boleh dibilang bahasanya sederhananya titip uang, betul? Cuman titip duit aja kan, nanti duitnya juga bisa diambil kalau dia mau. Ya contoh lah paling gampang kalau kita bicara perwarisan. Ya, orang beli perwarisan sebenarnya cara mikirnya simpel-simpel aja. Cara mikirnya boleh nggak gini? Sekarang anggap anak saya umurnya 17 tahun. Ya, saya beli ini perwarisan. Ternyata 25 tahun lagi, anak saya menikah dengan suami yang orang kaya. Dan saya pikir-pikir lagi uang penolongan ini nggak cocok buat dia. Udah nggak ada artinya buat dia. Teman-teman, saya ambil aja duit saya. Kan ada nilai tunai terjamin ditambah cash booster. Betul? Saya tahu cash booster memang tidak ada jaminan. Tetapi percayalah cash booster itu pasti ada. Kalau sampai cash boosternya 0 terus, berarti prudensialnya ada something wrong. Ya, cash booster itu pasti ada. Cuman tetap tidak boleh dikatakan dengan kata-kata pasti. Oleh sebab itu, di ilustrasi tetap ada istilah rendah, sedang, tinggi. Kalau sampai cash booster itu nggak ada, berarti prudensial gawat. Jadi pasti ada, percayalah. Dan kalau Anda perhatikan, nilai tunai terjamin di perwarisan, itu rata-rata sekitar tahun ke-25, itu sudah break-even point semua, dengan jumlah premi yang dia setorkan. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang market high, buat apa? Teman-teman, market high ini boleh dibilang orang-orang kaya. Asetnya banyak, SPT-nya mengerikan gitu kan ya. Nah, Anda harus bisa mengarahkan. Kenapa orang kaya ini tetap butuh life cover? Teman-teman, ada aturan di Indonesia. Kalau lu punya harta di SPT di bawah 400 juta, ketika lu meninggal dunia, itu langsung bisa pindah aja ke istri lu atau suami lu atau ke anak-anak lu. Tapi kalau lu punya SPT hartanya lebih dari 400 juta, mau nggak mau, ada namanya proses untuk pemindahan, dan itu dikenakan fee. Ada biaya balik nama, BPATP, biaya notaris, dan itu kurang lebih 7%. Jadi kalau misalkan dia punya aset 100 miliar, berarti dengan kata lain, dia kudu nyiapin dana tunai sebesar 7 miliar. Nah sekarang saya mau tanya, Anda kan udah belajar nih, kira-kira untuk menciptakan UP 7 miliar, apakah perlu bayar uang 7 miliar? Lo kan nggak perlu. Nah, bodoh-bodohan kalau dia memang menyediakan uang tunai di deposito 7 miliar, saya kelola aja deh. Saya coba bikinin UP 7M. Nggak mungkin pakai duit 7M, betul? So, dari situ kan dia sudah lebih menghemat. Dengan kata lain, tujuan untuk orang high level adalah yang pertama, tax saving. Menghemat pajak. Ya, pajak untuk waris tadi itu, ya, untuk pemindahannya. Ya. Kemudian, untuk menciptakan kekayaan, wealth creation. Saya mau tanya, orang kaya mana yang nggak mau tambah lebih kaya? Teman-teman, salah satu instrumen investasi terbaik di dunia adalah polis asuransi jiwa. Sekali lagi, salah satu instrumen terbaik, salah satu investasi terbaik di dunia adalah asuransi jiwa. Kenapa? Satu, karena leverage-nya sangat tinggi. Leverage-nya sangat tinggi. Yang kedua, karena hari ini lo beli, value dari investasi itu sudah ada real hari ini juga. Tetapi kalau Anda berinvestasi apapun, tanah, rumah, apartemen, nilai investasinya belum terprediksi. Siapa bilang pasti cuan? Coba sekarang saya tanya, orang-orang yang hari ini punya tanah di Bali, hancur nggak harta mereka di Bali? Hancur. Dropnya nggak main-main. Ya, yang mungkin nilainya 10 miliar hari ini ditawar orang 3 miliar loh, nggak main-main. So nggak ada jaminan. Tetapi kalau Anda beli asuransi jiwa, nilai investasinya hari ini udah muncul. Tinggal nggak tahu mau kapan itu direalisasikan.
Betul? Kemudian yang lain lagi apa? Orang kaya selalu memberikan warisan-warisan. Teman-teman, UP Jiwa itu warisan yang paling disukai oleh penerima. Kenapa? Saya mau tanya sekarang. Anda 499 orang ini hari ini jadi anak saya misalkan. Ya, terus saya hari ini lagi ngajak kamu di sebuah pemandangan tanah gitu, terus saya tanya gini, kamu milih tak beli no tanah ini 10 miliar, atau kamu tak transfer duit 10 miliar, kamu pilih mana? Teman-teman, Anda pasti pilih ditransfer 10 miliar. Kenapa? Satu, tanah di depan ini belum tentu kamu mau pakai. Kamu nggak mau pakai, kamu mau jual, jualnya susah. Udah gitu minta tolong marketing lagi, ntar dipotong fee lagi. Kalau lu butuh cepet, lu mesti turunin dari harga market. Turunin 30% lah. Belum pajak penjualan lagi dan seterusnya. Betul? Sometimes kita ini jadi orang yang mau ngasih warisan. Kita ini yang seneng beliin ini buat dia. Padahal yang dikasih belum tentu seneng. Belum tentu seneng. Benar nggak? Dimanapun juga orang lebih suka yang nggak repot-repot, nggak berbenturan dengan pajak. Kenapa? Karena UP Jiwa, polis itu tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena bukan objek pajak. Selama lo ya, dengan catatan lo ya, polis itu ditulis di dalam SPT. Kalau polis itu nggak ditulis di SPT ya kena pajak lagi waktu pencairan. Ya, jadi jangan lupa selalu masukkan polis-polis itu ke dalam SPT. Betul ya? So teman-teman, boleh dibilang UP Jiwa buat orang high level itu sangat luar biasa. Fungsinya banyak. Anda harus sesuaikan pola pikir yang saya ngomong ini nggak cocok kalau yang ini ngomong sama orang yang kelas medium. Ya, buru-buru ngomongin tentang warisan, buru-buru ngomongin tentang tax saving, hartanya aja nggak ada. Benar nggak? Nah ini cocoknya sama yang high level. Kayak gitu ya. So teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ke Anda tentang UP Jiwa. Nah sekarang ya yang terakhir, saya mau tunjukin ke Anda bagaimana cara menghitung kebutuhannya. Tadi kan saya bilang, jualah kebutuhan, jangan jual preminya. Nah teman-teman, kalau kita mau menghitung cara simple ya, berapa kebutuhan lu nih kalau kita mau ngitung simple? Hitung aja income per tahun dikali 7. Kenapa kok dikali 7? Ya karena nalarnya begini. Orang begitu dia itu dapat duit sebesar income 7 tahunnya, setidaknya pihak keluarga itu ada masa untuk survive. Ada masa untuk melewati struggle ditinggal si suami. 7 tahun cukup lah. Nah kalau dihitung 7 tahun dia nggak mampu beli, ya coba dihitung 5 tahun. At least Anda punya patokan gitu loh, bukan asal ngomong. Ya, kalau Anda mau levelnya lebih realita, jadi bukan hitungan simple, realita loh ya saya ngomong. Hitunglah tahun ini sampai dengan masa kira-kira dia kepingin produktif, itu berapa lama, itu dikali dengan income tahunan. Contoh, saya misalkan usia 45. Saya sih kepinginnya kerja itu cuma sampai 60 misalkan. Berarti kan saya masih ada masa produktif 15 tahun. Kalau income saya per tahun 100 juta, maka 100 dikali dengan 15. Saya seharusnya beli berapa? 1,5. Misalkan seperti itu. Tangkap ya. Jadi masa produktifnya dihitung. Kalau saya income bulanannya tahunannya 1M, berarti saya harus punya UP 15M. Ini kita ngomong realita UP yang dibutuhkan. Jadi income per tahun dikali dengan masa produktif dia itu masih berapa panjang. Cengli dong, kalau dia sehat terus kan harusnya income itu muncul, benar nggak? So kita harus hitung itu sebagai angka realita yang dia butuhkan. Nah, kalau Anda mau yang lebih tinggi lagi, kita ngomong angka super, itu udah nggak ada hitungan, unlimited teman-teman. Emang kenapa kalau udah punya 100M kepingin jadi 200M? Kan ya nggak apa-apa, betul? Nah, so Anda bisa lihat mau hitungan yang cara seperti apa. Ya, nah teman-teman, saya mau kasih Anda satu joke, tapi ini serius. Serius, tapi ini joke. Saya mau tanya, kalau hari ini kita diizinkan sama underwriting, lu silakan submit orang yang mau mati pun kita terima. Kita pasti prospek di ICU terdekat, betul? Dan ketika kita tanya, Pak, Bu, good news, Prudential mau terima lu, non-medical, beli berapapun oke. Saya mau tanya, kira-kira calon nasabah ini apakah akan menjawab seperti ini? Contoh, jawaban pertama,
bentar ya Pak Wibi, saya pikir-pikir dulu. Jawaban kedua, bentar ya Pak Wibi, tak rundingan dulu sama suami. Bentar ya Pak Wibi, tak hitung-hitung budget dulu ya. Teman-teman yang mana yang dia lakukan? Dia pasti akan keluarin semua yang dia bisa beli, dia beli. Apa artinya? Ketika orang itu sudah kepepet, tahu di ujung tanduk, if tomorrow never comes, katanya Ronan Keating, dia pasti beli UP Jiwa sebesar-besarnya. So lucu banget gak sih? Di satu sisi kita ini tiap pagi berdoa, Tuhan terima kasih, hari ini saya masih sehat, hari ini saya panjang umur. Tapi di satu sisi disuruh beli UP minime piro. Lucu gak sih? Satu sisi bilang lagi, I love my family. Satu sisi bilang I love you. Tapi satu sisi disuruh beli UP Jiwa, pikir-pikir dulu. So teman-teman nggak cocok, betul nggak sih? So ini Anda bisa tunjukin ke calon klien. Mungkin dengan kalimat sederhana. Kalau Anda ngomong dengan cara yang benar, orang nggak tersinggung. Contoh ya, saya ngomong gini, Cilili, sorry ya, apa yang aku mau sampein sebentar lagi ini agak nggak enak di telinga lu. Tapi mending gue fair sama lu. Karena ini demi kebaikan lu sih. Daripada gue ngomong yang enak-enak di depan lu, ntar suatu hari lu marah-marah sama aku. Kenapa kok aku nggak ngasih tahu? Boleh ya? Apa? Lu mau ngomong apa? Nah, orang pasti nggak ngamuk teman-teman kalau Anda ngomong itu dahulu di depan. Ya. Nah, kemudian trik terakhir. Karena saya barusan dijapri sama Pak Pepen. Udah mau deket jam 8 ya, cepetan buyar gitu. Ya. Trik terakhir teman-teman. Nggak bercanda. Saya dari tadi bercanda aja. Teman-teman, trik terakhir ya, kalau Anda punya calon nasabah yang sudah tua-tua, ya umurnya udah tua-tua, deket-deket ya pokoknya udah 60 ke atas lah. Anda ada kemungkinan besar bisa dengan mudah closing big case. Nah, tanda kutip big case dari PPH ditambah dengan UP Jiwa. Kenapa demikian? Teman-teman, coba kita gunakan nalar kita ya. Ada orang beli PPH, beli, bayar, tiba-tiba kesandung mati, bisa nggak? Bisa kan? Bayar, tiba-tiba heart attack waktu tidur, meninggal, bisa kan? So maksud saya ngomong apa ini? Ternyata bisa loh, PPH itu nggak jadi aset. Ternyata bisa loh, PPH itu cuma sebuah biaya. Setuju? So hari ini kita akan belajar bagaimana PPH itu tidak akan berkemungkinan menjadi biaya. Caranya apa? Kombinasikan dengan UP Jiwa. Kalau kita bicara orang sudah usia dekat 70, ya kita nggak ada omongan tentang lu nyumpai orang mau mati, enggak. Teman-teman, meninggal itu misterius. Betul? Orang 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 semua bisa beresiko. Tetapi kita tahu realize bahwa mau nggak mau ya hidup ini ada batasnya. Betul? Saya kasih contoh dari pengalaman saya sendiri aja. Ya, sebagai contoh supaya Anda paham maksud saya. Mama saya usia sekarang 71 tahun. Saya waktu beliin mama saya PPH, ya waktu itu umur 69. Oke? Teman-teman, saya mikir cuma begini aja. Kalau saya beliin mama saya premi 5 juta, usia 69 waktu itu. Kemudian saya bayar selama 20 tahun. Berarti saya berarti keluarin duit 1,2 M. Betul ya? 69 tambah 20, 89. Saya sih berdoa mama saya sehat terus. Tetapi saya mikir simple. Kalau saya beli UP mama saya 1,2 sampai 1,5. So, pola pikir saya ketika nanti nggak minta, sudah waktunya Tuhan panggil mama saya, maka premi yang saya buang di PPH itu akan kembali lagi. Karena pencairan dari UP. So pola pikir saya ketika saya membelikan UP Jiwa di mama saya, bukan cari warisan. Tapi saya anggap itu sebuah pengalian premi. Dari premi yang saya buang di PPH, akan saya dapat lagi lewat pencairan UP Jiwa. Pola pikir ini bisa kamu sampaikan ke siapa? Ke para anak-anak yang hari ini membelikan membelikan PPH kepada orang tua. Ada banyak orang tua hari ini nggak mampu beli, anak-anaknya harus urunan bayarin premi. Saya pernah punya ada pengalaman, semoga ini bisa menjadi satu storytelling yang bagus buat kalian. Anaknya ada 3, preminya harusnya 3 juta buat mama. Ya, mamanya saya kebetulan kenal karena nasabah saya. Ketika saya ajak beli PPH, mamanya nggak mampu beli, ya tapi kepengin banget gitu loh.
Nah akhirnya saya kenal salah satu anaknya karena juga nasabah saya. Akhirnya saya voice note. Ya, kalau saya telepon saya pasti dipedot teman-teman. Paling enak itu voice note. Kenapa? Kita ngomong satu arah orang mau nggak mau dengerin. Benar? Nah voice note saya cuma ngomong gini waktu itu. Ya, anggap aja nama anaknya Marley gitu ya. Ini kebetulan kelihatan Marley. Saya cuma ngomong gini. Halo Marley, saya mau infoin sesuatu ya. Ini tentang mamamu, aku bilang. Mama ini udah aku siapin proposal untuk PPH, Hospital on Bill. Preminya 3 juta. Ya, kelebihan dari proposal ini, ketika nggak minta ada kejadian masuk rumah sakit, lu nggak usah pusing, semua di cover sama Prudential. No limit, saya bilang itu. Unlimited. Kenapa saya unlimited? Masa bisa habis sih teman-teman? 15 miliar itu ya apa mau habisnya gitu. Nah, terus saya bilang gini sama dia. Saya mau tanya dulu ya. Kalau sampai mama ini masuk rumah sakit, saya kepengen tahu, kalian ini cuek atau kalian ikut bayari? Kalau kalian jawabannya cuek, kamu boleh tutup voice note ini. Tapi kalau kalian jawab, kalian pasti akan bantu, secara finansial pasti akan ikut, kamu dengerin kelanjutan voice note ini. So, saya cuma ngomong sama dia, kamu lebih rela mana? Hari ini urunan bertiga 1 jutaan, tapi begitu ada problem sama mama, kalian nggak perlu pusing sama sekali. Atau, kalian nggak usah beliin mama, tapi begitu mama ada resiko, siap-siap satu orang keluar 300-500 juta ya. Lu boleh pilih ambil yang mana. Teman-teman nggak lama anaknya ini CWA saya, ya udah kok bikinin aja. Ya, malamnya mamanya thank you sama saya. Wibi kamu ngomong apa sama Marley? Kok tiba-tiba anak-anak nawarin aku buka polis? Wah, luar biasa nggak? So teman-teman, itu yang saya maksud ketika Anda bisa closing dengan cara menjual manfaatnya. Ya, oke, thank you. Pas 19.52, nggak kena denda saya. Cilili sudah ngeliatin saya terus ini dari tadi. Tak buyar-buyar. Luar biasa, thank you bro. Mantap. Saya masih Mau lanjut pertanyaan? Masih ada waktu 8 menit. Moderator bisa pilih pertanyaan yang mana? Iya, kita tepuk tangan dulu ya untuk Pak Wibi yang luar biasa sharingnya. Thank you bro. Ya. Para senior tadi kalau saya ajak guyonan jangan ngambek loh ya. Oke, masih ada waktu. Dilarang baper. Jadi Lucu-lucuan. bisa chat kira-kira ada pertanyaan apa yang mau ditanya ke Pak Wibi. silakan. Pak Wibi. Di chat ada nggak? Pak Wibi, saya mau tanya nih, produk jiwa yang Bapak sarankan tadi di produk PGB atau pewarisan dari Margareta Hung, Cilegon 1. Silakan Pak Wibi. Saya cerita secara global ya, kamu yang tentuin sendiri. Oke? Percayalah Pak Himawan, aktuaria kita, dan Dewan Tim Konsil ketika menciptakan produk kita itu tidak ada yang kanibal. Artinya produk A memakan produk B. Produk C memukul produk D. Itu tidak ada. Semuanya saling melengkapi tergantung view-nya apa. Tujuan belinya apa. Saya kasih contoh. PCB dengan CCB. Oke? Teman-teman Anda lihat nggak kelebihan PCB kita apa? 1, tahun ke-20 pasti break even point. Pasti. Betul? Sedangkan unit link tidak ada kepastian. Tetapi kalau Anda ingat-ingat kembali, coba diingat-ingat lagi. Dulu waktu kita belum punya tradisional. Musuh kita, kompetitor sudah tradisional. Contoh misalkan Manulife lah. Dia kan sudah punya produk tradisional kan? Waktu itu apa handling objectionmu kepada mereka? Anda tahu sampai sini? So kalau hari ini kita ada PCB dan CCB, Anda jangan sampai memakan CCB dengan PCB. View-nya nggak sama. Contoh, tadi kan saya ngomong bahwa kelebihan PCB tahun ke-20 pasti balik 100%. Kemudian usia 88 dijamin juga UP-nya cair. Nah, so bayangkan kalau saya umur 30, saya beli cuma untuk UP 500 juta. Kalau Anda pikir-pikir lagi, umur 30 loh, umur 88 keluar tuh UP saya 500 juta. Anda bisa pikir nggak 55 tahun lagi
duit 500 juta buat apa? Mungkin cuma bisa beli kerupuk udang zaman itu. Saya nggak ngerti juga kan, karena terlalu panjang. Tetapi kalau ketika saya beli, walaupun umur 30, walaupun cuma beli UP 500, tetapi saya kebutuhan belinya adalah tahun 20 duitku harus balik loh ya. Saya cuma mau anggap kayak orang titip soalnya. Saya anggap aja UPCI ini buat bonus. Tapi tujuan saya adalah menabung. Nanti tahun 20 harus balik. Ya berarti dia cocok beli PCP. Nangkap sampai sini? Kebutuhannya nggak sama. Ya. PCP kenapa bisa jamin duit itu jadi bertumbuh? Walaupun mungkin cara pengembangannya menggunakan di bawahnya cash fund malah. Ketika Prudential menjamin produk PCP, itu kurang lebih kita menjamin dengan angka sekitar 2% aja di bawahnya cash fund. Kenapa bisa jadi bagus tahun 20 besar? Karena duit itu dari awal sudah diambil lebih duluan sejumlah yang besar. Anda taruh 5 tahun kemudian di lock 20 tahun. Anda taruh 10 tahun kemudian di lock 20 tahun. Coba Anda bikin PCP 15 tahun. Kenapa kita nggak pernah prefer menggunakan 15 tahun? Karena terlalu mahal. Jaraknya beda banget sama 10 tahun. Kenapa? Karena Prudential nggak sempat ngelok. Anda cicil 15 tahun, tahun 20 udah harus dibalikin. So jadi berat. Makanya premi jadi besar. Nah tetapi kalau ada orang tujuan beli CCP adalah, ya yang penting gue punya dulu lah CI 1M, 2M, 500 juta. Gue nggak penting nilai tunai. Gue nggak penting, gue anggap nilai tunai itu cuma buat cadangan dana aja. Suatu hari kalau gue mau cuti premi, gue bisa pakai itu duit. Bisa nggak? Kalau view-nya kayak gitu, dia harus beli CCP dong. Ada juga yang mungkin berpikir gini, kalau saya beli CCP, pernah nih ada yang berpikir kalau kita beli CCP, kita bayar COI terus kalau dihitung-hitung sampai umur 85 berapa? Kan jadi lebih mahal. Teman-teman, ada banyak kasus. Contoh polis saya sendiri. Polis saya nggak bayar COI loh malahan. Nah, Anda bingung pasti. Kok bisa Pak Wibi nggak bayar COI? Gimana ceritanya? Teman-teman, saya kan bisa memprediksi. Saya bukan menjamin, tapi saya memprediksi. Gimana cara saya memprediksi supaya akurat? Saya menggunakan fund yang aman, yaitu cash fund atau fixed income fund. Coba kita kembali lagi ke basic. Cash fund itu sangat low risk, bahkan hampir nggak ada risk. Dia bisa kasih return 4%, tapi pasti. Ya, meleseto ya 3% lah. Tapi kalau kita bicara fixed income fund, itu kan boleh dibilang gini, prediksinya ya, kalau pas so-so aja, ya Anda dapatlah 7-8%. Kalau pas apesnya fixed income fund, Anda mungkin bisa dapat 3-4%. Ya mirip jadi kayak cash fund lagi. Tapi kalau Anda hoki, bisa jadi tahun itu fixed income fund 10-11-12% loh. Kita udah nggak bahas managed fund sama equity, jangan. Udah nggak bisa dipakai untuk memprediksi. Tapi kalau Anda mau memprediksi cash fund atau fixed income fund, itu masih reliable banget. Masih bisa banget. Nah, so kalau saya sekarang hari ini punya nilai tunai 100 juta. Kemudian biaya asuransi saya cuma 300.000 misalkan. Teman-teman coba Anda lihat. 100 juta kalau saya pindah ke fixed income fund, dapat 7%, kan dapat 7 juta bunga saya. Sekali lagi prediksi ya, bukan pasti. COI saya 300.000, 1 tahun 3,6. So benar nggak saya nggak bayar COI? Duit saya nggak berkurang dan saya nggak bayar COI. So boleh dibilang analisa bilang bahwa kalau beli unit link COI-nya mahal itu nggak benar. Kalau Anda bisa menyediakan nilai tunai yang besar, Anda bisa nggak bayar COI loh. Gimana cara Anda bisa memberikan nilai tunai besar? Ya Anda harus bayar premi rutin sampai belasan tahun terlebih dahulu. Dan itu pun juga tergantung komposisi di awal kan. Tapi kalau kita bicara unit link untuk kepentingan menghemat, kalau Anda savernya digedein, ya beli PCP lagi aja. Benar nggak? Kan PCP itu sebenarnya kelihatannya, Anda kan nggak kelihatan dapurannya PCP kan. Taunya pokoknya beres seperti itu kan. Itu kan pasti ada saver yang gede banget di situ. Tapi Anda nggak kelihatan. Makanya perlu bisa ngembangin 20 tahun lagi BEP. Jadi Anda perlu banget mengerti kinerja fund, definisi fund kita itu apa, kemudian kenyataannya dia bisa capai seperti apa. Kita bisa memprediksi kok cukup akurat antara cash fund dan fixed income fund itu. Jadi menurut saya
baik tradisional maupun unit link itu the best keduanya. Tergantung tujuan belinya apa. Alasan waktu beli itu apa. Paham ya? Dan Anda harus tahu kelebihan dari unit link sekali lagi yang tidak pernah bisa dipunyai oleh tradisional adalah fleksibilitasnya. Fleksibel dalam hal apa? Bayar premi. Sometimes bisa cuti kalau pas apes ada gangguan ekonomi. Fleksibel yang kedua selain bisa cuti apa? Bisa gonta-ganti manfaat. Itu juga keren kan? Betul kan? Nah, so bagi saya sekali lagi jangan bingung tradisional apa unit link, tetapi lihat dulu tujuan orang beli itu apa. Nah, yang saya khawatirkan adalah Anda tidak melakukan fact finding dengan fair, tapi Anda mengarahkan nasabah ke tempat yang kamu inginkan. Ini yang seringkali terjadi kesalahan. Loh Pak Wibi, gimana cara saya bisa tahu Pak? Loh ya kamu tanya dulu toh karakter dia apa. Anda bisa tanya dulu kan sama dia. Lu mau yang kayak apa? Kalau lu mau murah ya unit link. Tapi ingat loh, nilai tunai nggak bisa dipastiin. Nilai tunai bukan untuk diambilin. Karena nilai tunai adalah untuk cadangan dana ketika lu melakukan cuti premi, proteksi tetap jalan. Dan lu bisa aja COI gratis selama nilai tunai, kalau saya prediksi 5-7% lebih tinggi daripada COI tahunan. Tapi kalau lu sangat peduli banget, tahun 20 harus balik. Duit harus oto tahun 20, nggak mau tahu, harus balik. Ya udah lu pasti beli tradisional lah. Nah itu contohnya seperti itu. Anggap ya. Life cover pun juga demikian. Kalau kita beli perwarisan, ya pasti sampai umur 99. Tapi pertanyaan saya gini loh, ini ngomongin UP berapa dulu? Nah kalau UP yang dibeli UP kecil, emang lu mau tungguin sampai umur 99? Waktu cair juga nggak ada arti kan? Coba dengan budget yang sama kalau dipindah ke link term misalkan, itu bisa jadi berapa? Nah so balik lagi kan, kebutuhannya apa? Kalau kebutuhannya adalah fokus ke UP, nggak peduli nilai tunai, ya lu belilah link term. Tapi kalau fokusmu adalah duit harus balik, karena saya berfokus beli polis ini kayak orang nabung, duit saya harus kembali, ya lu mesti beli perwarisan atau Procinta. So sekali lagi teman-teman, semoga Anda dengerin saya ini bukan tambah bingung, tapi Anda jadi ngerti bahwa oh penjualan itu bukan berarti kita yang ngarahin orang gitu loh. Tapi kita harus membantu dia kebutuhannya kemana. Nangkep ya maksud saya? Kebutuhannya fokus ke UP atau fokusnya ke nilai tunai? Anda harus menguasai itu teman-teman. Dan ini kalau dibahas, kayaknya Cilili mesti transfer saya dulu 5 juta per jam. Wibi jangan dulu Wibi. Ini yang nanya banyak banget nih. Oke, saya mau kasih kamu Kenapa semangat jadi yang nih. bayar saya ya? Ya. Karena lu paling senior. Karena lu paling senior. Masa minta sama yang junior kan nggak pantas. Mintanya sama yang paling senior dong. Setuju. Ntar kita janjian di pojokan deh sambil rokokan. Oke, buat teman-teman yang udah ucapin terima kasih nih di chat. Ternyata banyak banget, tapi juga nggak kalah banyak ya pertanyaannya, masih ada 8 nih Wibi. Jadi bagaimana nih solusinya? Silakan. Lu kalau ngelanggar jam 8 lain kali lu mesti ngelanggar terus lu. Padahal selama ini on time jam 8 kan? Saya Enggak takut nanti bayaran dia minta nambah nih. Ayo, Wibi. Tambahannya maksimal 15 menit. Nah itu, Bos Willy udah ngomong. Ya. Oke, saya lanjut ya Wibi dengan pertanyaan audiens ya. Ini yang nanya Rika Rikmawati. Dia bilang kombinasi antara PPH dan UP Jiwa itu satu polis atau beda polis? Kalau saya sarankan, lebih baik kalau Anda jualan PPH itu polis tersendiri. Supaya kalau Anda terjadi upgrading atau apa itu nggak mengganggu. Itu menurut saya. Jangan dicampur dengan rider yang lain. Lebih bagus dia berdiri sendiri. Nah ini satu tambahan ya. Kalau Anda sesuai kebutuhan ya, Anda ketemu orang usia-usia agak mepet-mepet 65-70 gitu ya. Anda tanya saya PPH atau PSS mana lebih baik? Menurut saya Anda lebih bagus jualan PSS. Serius. Kenapa? Kalau Anda jualan PPH, Anda pasti bingung pasang term di berapa. Dan nggak menutup kemungkinan ada masalah di situ nanti. Karena premi akan mahal kalau Anda mau pasang term 99. Tapi kalau Anda jual PSS itu ada jaminan pasti bisa diperpanjang apapun kondisi si nasabah. Dan mengingat usia juga sudah segitu,
Ya, logikanya loh ya. Premi PSS dibanding dengan premi PPH dengan asumsi tidak ada repricing sama-sama, premi PSS akan menjadi lebih mahal Lebih murah. ketika pembayaran premi sudah masuk sekitar tahun ke-15. Nangkep maksud saya? Contoh, Anda bikin aja ilustrasi dua orang yang sama tanpa memandang ada repricing ya. Coba Anda cek, yang satu pakai fixed income fund, anggap yang versi sedang, yang satu PSS bayar terus. Kan tiap tahun naik kan, otomatis kan bisa diprediksi sekarang. Nah, Anda bisa cek sebelum 15 tahun, total yang dibayar di PSS dibandingkan dengan yang di PPH. PPH berarti cara ngitungnya gini, nilai tunai yang terbentuk dikurangi dengan total premi yang dibayar. Ternyata masih lebih irit PSS gitu loh. Nah, mengingat usia nasabah udah dekat 70, kalau Anda mau menghemat, ya harusnya Anda beli PSS. Nangkap ya Mas saya. Tapi kalau usianya masih muda, seharusnya beli PPH. Kenapa? Karena tingkat repricing-nya kita nggak tahu. Ketika PPH repricing, PSS juga pasti repricing. Lebih mahal juga pasti sama. Ya, tapi kan pemakaian dia jangka panjang, jadi dia bisa cuti premi dan lain sebagainya. Sekali lagi, unit link itu kelebihannya ada dua. Selain dia fleksibel di cuti premi, ya Anda juga bisa menghemat COI. Dengan cara apa? Bayar premi dulu dengan rutin agak panjang, setelah itu Anda cek nilai tunaimu, itu mungkin sudah cukup untuk bayar COI. So kenapa Anda harus tetap isi premi di situ? Lebih baik kemampuan premi di situ dibeliin polis baru. Polis lama dicuti premiin. Dengan asumsi nilai tunai cukup loh ya. Nangkep maksud saya. Kalau nilai tunaimu masih kecil kamu cuti premi ya bodoh loh berarti. Nanti ya lama-lama cepat habis dong malah. Jadi biasakan kalau mau cuti itu karena situasi nilai tunai udah berlebihan. Cukup untuk dipotongkan ke COI tanpa mengurangi nilai tunai itu turun. Kalaupun turun karena kita memprediksinya meleset, turunnya nggak akan banyak kan. Contoh, saya memprediksinya pakai 7%. Ternyata tahun itu 5%. Kan 2% nggak worth it gitu loh. Ngerti maksud saya? Nah itu maksud saya. Tapi tahun depannya saya yakin pasti akan terjadi rebound. Anda bisa cek sekali lagi fixed income fund itu, seapes-apesnya 3-4% Anda dapat. Hoki-hokinya Anda bisa dapat 10-12%. Kalau stabil dia bisa 7%. Ori aja 7%, apalagi reksadana kan. Harusnya di atas ori gitu loh. Nah itu menurut pandangan saya. Ini subjektif ya, disclaimer on. Anda ikutin aja ajaran leader Anda. Oke, kita lanjut ya Wibi, thank you. Ini pertanyaan dari Yogi Dwi Krisnanto. Waktu pengalihan biaya polis PPH diganti dengan UP, besarnya UP Jiwa itu, polis dijadikan 1 atau 2, sama ya tadi. Kemudian, Pak, tadi saran ke nasabah polis dilaporkan SPT, yang dilaporkan besar UP-nya atau preminya? Yang dilaporkan di SPT ini ya, kalau yang ya ini konsultan macam-macam ya, tapi kalau menurut saya yang benar, karena seiring dengan gaya prudensial, itu gini. Nah ini kemarin ada yang tanya saya jawab sekarang. Polis itu yang ditulis nomor polis. Ya, kemudian yang sebagai pengurang kasnya itu adalah nilai tunai 31 Desember yang diemailkan oleh Pru ke klien. Untuk polis unit link nilai tunai 31 Desember. Untuk polis tradisional yang ditulis adalah nilai tunai pada polis. Oh, Yes. ya. Lanjut ya, Wibi, thank you. Ini ada pertanyaan dari Mariana Daud. Pak Wibi, jika calon nasabah sudah 65 tahun, kita jual UP sampai 99 atau jual link term ya, sampai usia berapa baiknya jika jual link term? Kalau menurut saya ya, usia yang bisa ditoleransi secara psikologis itu make sense, jualan link term itu harus minimal 20 tahun. Harus minimal 20 tahun. Contoh kalau Anda umur 30, ya bolehlah beli 55. Anda usia 40, ya belilah 65. Ini yang make sense. Tapi kalau dia sangat menguasai banget unit link, menguasai ngerti alteration lah, top up lah, dan semuanya, Anda boleh kasih yang terdekat. Contoh ya, saya waktu umur 41-42 aja, saya belinya 55. Karena saya ngerti cara kontrolnya loh. Anggap ya. Karena saya ngerti cara alter dan lain sebagainya. Dan ingat tetap resiko ditanggung penumpang. Artinya saya sangat ngerti resikonya. Dan teman-teman jangan khawatir. Kita kan beli life cover. Life cover itu toleransinya paling rendah. Anggap ya. Toleransi apa? Toleransi sakit maksud saya. Kalau Anda kepengen tahu toleransi yang paling sensitif, yaitu pembelian PPH. Sensitif yang kedua agak ringan,
ya beli CI. Tapi yang paling tidak sensitif itu link term, life cover itu nggak sensitif. Dan anyway ya, kita bicara unit link. Ketika kita melakukan alteration, termnya saya pindah ke 99. Memang benar premi saya waktu itu langsung naik. Tetapi COI saya kan tetap sama. Betul? Karena value-nya sama. Nah terus apa yang kita bisa lakukan? Teman-teman ambil aja fasilitas cuti premi. Ya, tapi ketika ada cuti premi yang normalnya seharusnya lu bayar, Anda harus tetap nabung sendiri. Nanti di situasi tertentu ketika Anda lihat nilai tunai udah mulai kurang, Anda langsung lakukan top up. Tapi dengan cara, kalau polis PAA enak sih langsung top up. Tapi kalau polis PGB atau PSGB, Anda harus kirim dulu form penghentian cuti premi. Supaya cuti premi 2 tahun itu hanya tertagih 1 bulan di bulan itu. Nah, duit yang tadi kamu kumpulin sendiri itu tinggal kamu masukin 1 buat bayar premi yang di bulan itu 1 kali yang udah naik. Nah, sisanya Anda boleh top up. Jadi tetap aman, nggak masalah. Nah, Anda harus menguasai tentang ini ya. Saya nggak ngerti Anda menguasai apa enggak. Contoh, premi normal saya 2 juta nih. Waktu saya alter ke 99, preminya naik nih, misalkan jadi 8 juta. Kan saya nggak perlu bayar, nggak apa-apa kan. Yes. Tapi kan tetap berubah jadi 99. Nah, setelah saya berubah, 2 jutanya ini harus saya kumpulin sendiri supaya nggak kaget gitu loh suatu hari. Kumpulin nih, misalkan ya, kumpulinnya 4 tahun nih misalkan. 24 dikali 4 tahun, berarti kurang lebih cepet teong. Nah, ketika hari itu saya mau setorin cepet teongnya, caranya adalah kirim form pengalihan cuti premi. Dari duit 100 itu, 8 jutanya buat bayar premi bulan itu. Sisa 92 saya top upin. Nilai tunai kan langsung naik. Betul? Nah setelah itu kontrol lagi kan. Kontrol apa? Ya antara nilai tunai dengan COI. Dan satu hal yang Anda harus ingat. Tiap bangun tidur doamu apa? Tuhan terima kasih hari ini saya tetap hidup. Apa artinya? Kita nggak ngerti kapan risiko itu terjadi. So kita sampai mau kumpulin nilai tunai segitu besar itu sebenarnya mau buat apa? Tujuan saya kumpulin nilai tunai cuma 1. Ketika saya cuti, jangan sampai dia tergerus. Itu aja. Tapi ketika udah aman, saya nggak akan bayar premi di situ terus. Kenapa? Kalaupun saya punya kelebihan budget di situ, saya akan bikin polis yang baru karena dapat manfaat yang baru, value yang baru, aset saya bertambah. Itu cara kontrol unitnya yang bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Dari Ria HR, Pak Wibi saya mau tanya, kalau misalnya ada Sanas yang mau beli UP besar, tadinya dia yang tanya sendiri untuk dibuatkan, tapi sekarang saat saya follow up, sepertinya dia menghindar. Boleh minta tolong saran Bapak? Kalau masalah follow up itu ya, sebenarnya nggak ada ilmunya. Kenapa? Karena gini loh, orang beli itu cuma karena dia lagi happy dan dia suka sama kita. Itu kunci closing. Orang lagi happy, dia suka sama kita, betul ya? So, gimana caramu bisa tetap approach, tapi dengan elegance, nggak terkesan nguber-nguber kayak Anda tukang tagih, ya? So, gimana caranya? Ya, mungkin kalau dia main medsos, Anda bisa coba-coba sapa. Dia pasang story layak untuk dikomen, komen lah. Pasang status WA yang lucu, komen lah. Dan waktu follow up, Anda nggak perlu ngomongin prudensial, teman-teman. Kenapa? Percayalah, orang udah hafal kalau lu orang prudensial. Jadi ngobrol aja santai, lihat ada momen nggak untuk bisa masuk. Kalau ternyata waktu follow up itu nggak ada momen sama sekali, ya Anda jangan memulai. Percayalah, follow up yang benar itu cuma begitu aja. Anda cukup muncul aja di hidup dia. Nah mungkin sesekali Anda bisa sharing dengan foto, Anda bantu orang klaim, Anda bisa broadcast. Ya, kesannya ada pengumuman doang gitu loh. Kita kan nggak ngerti momennya kapan faktor X itu muncul dan tiba-tiba dia tanya, oh ya Wibi, itu tempo hari yang kemarin. Orang bisa gitu loh. Atau mungkin dia lagi dideketin agent lain dan dia ingat kita. Dia akan tanya, Wibi aku barusan tanya yang orang gini ya. Menurut lu gimana? Dia bisa closing sama kita. Kuncinya sekali lagi, orang lagi happy, orang suka sama kita, closing lebih gampang. Nah gimana kita tahu bisa tahu bahwa hari ini dia lagi happy? Ya Anda harus coba-coba muncul di hidup dia dengan cara menyapa-menyapa. Dan jadilah orang yang menyenangkan, bukan yang menjadi orang yang annoying gitu loh. Yang nguber-nguber kayak orang kesetanan. Hindari itu. Saya tertarik sama pertanyaan yang terakhir ini ya, kayaknya masih banyak nggak ngerti. Teman-teman kalau Anda tanya sama saya, hari ini pakai fund apa unit link? Cash fund, fixed fund, atau equity? Sekali lagi saya tegesin, ini saya subjektif ya, disclaimer on. Kita sudah nggak mungkin pakai managed fund ataupun pakai equity fund. Kenapa?
Alasannya apa? Karena gini, equity fund itu kayak roller coaster. Udah nggak kayak zaman dulu 2000 sampai tahun 2012. Udah nggak zaman kayak gitu. Anda harus tahu bahwa penarikan biaya asuransi itu setiap bulan. Coba bayangkan kalau dia pas ditarik, pas waktunya pas turun. Pas ditarik, pas waktunya pas turun. Hancur pasti. Nah kalau dulu kita bisa ngomong ke nasabah, pas turun kan untung, kita lagi setor, kita dapat unit banyak. Yes, benar. Kalau nggak lama ribon. Nah masalahnya nggak ribon-ribon 4 tahun, nggak ribon 6 tahun, lah gimana mau bagus, betul? Tambah hancur, nilai-nilai nggak kebentuk-kebentuk, terus kapan mau cuti premi, benar nggak? So pilihannya cuma 2, cash fund atau fixed income fund. Kalau Anda tipe yang sangat pesimis, takut pol, ya jual lo pakai cash fund. Karena pasti bisa diprediksi, akurasinya 99,9%, 4% lo dapat. Tetapi kalau Anda memilih fixed income fund, sekali lagi saya udah ngomong, seapes-apesnya kita pakai fixed income fund, lu bisa dapat 3-4%, itu apes. Kalau kondisi lu hoki tahun itu bagus, lu bisa 10-12%. Tapi kalau biasa-biasa aja, normally fixed income fund itu bisa kasih 7%. Oleh sebab itu kenapa di proposal kita yang rendah sedang tinggi, sedang kita untuk fixed income fund itu 7%, itu achievable. Kalaupun tahun itu meleset 6 atau 5 atau 4, kan bisa juga tahun depannya 8, 9, dan 10. Kalau di average secara long term, itu masih achievable banget proposal itu. Itu menurut saya. Ya, so kalau kamu tanya ketika cuti premi lebih baik pakai apa? Ya saya pakai fixed income fund lah. Kenapa? Karena saya masih berharap siapa tahu tahun ini 10%. Siapa tahu tahun ini 8%. Tapi kalau saya taruh aja di cash fund, berarti saya udah pesimis. Udah pasti mikir 4% aja lah, maunya aman. Saya nggak mau kayak gitu. Nah, kembali lagi ke karakter orang. Seperti itu. Ya, sekali lagi unit link memang nggak pasti, tapi bisa diprediksi berdasarkan fund-nya. Dan tingkat prediksinya kan Anda juga bisa mencapai lebih tinggi ke 100 ketika Anda memilihnya ke fund apa. Nah kalau Anda milihnya fixed income fund tapi nebaknya kepengen tinggi terus, ya itu ngawur namanya. Tapi kalau Anda nebak fixed income fund tapi kepengennya di sedang, itu achievable, nggak masalah. Ya, oke. Lanjut ya Wibi. Ini pertanyaan dari Suharni Lubis. Tapi menurut saya tadi kamu udah jawab sih. Jadi kita skip aja ya. Minta maaf nih, saya skip. Kemudian pertanyaan dari Lili. Thanks for share Ko Wibi. Kondisi pandemik seperti sekarang di mana kita memiliki keterbatasan untuk ketemu nasabah, bagaimana prospek tanpa tatap muka tapi tetap bisa membuka pikiran nasabah? Kira-kira apa yang di-share ke nasabah? Apakah ada video atau flyer-flyer yang kita kirim ke nasabah? Terima kasih. Ini pertanyaanmu melebar ya dari topik closing big case ya, tetapi saya akan tetap jawab. Dibalik dari kalimat, dibalik dari topik kita hari ini closing big case, kita kalau back to basic, kita tujuan di Prudential mau ngapain sih? Itu dulu. Kita di Prudential mau jadi penjual asuransi atau kita mau berbisnis agency director? Anda mau jadi AD, cetak banyak AD, Anda pensiun, Anda punya passive income, punya kerajaan bisnis. Itulah back to basic tujuan Anda di Prudential. Makanya kan nggak sama. Nggak relevan pertanyaanmu ini dengan topik yang diberikan ke saya. Kalau topiknya closing the case, harusnya pertanyaannya nggak ini. Tapi kalau kamu tanya, nah saya jawab. Kondisi pandemi hari ini memang mengerucut ke kondisi di mana kita bisa closing orang kalau ada kedekatan. Zaman dulu, nggak terlalu dekat pun bisa jadi dekat. Kenapa? Follow up bolak-balik. Didatengin bolak-balik. Betul? Hari gini, lu datengin orang bolak-balik, bisa dilempar sandal. Betul? Kenapa? Takut. Betul nggak? So mau nggak mau teman-teman Anda harus ubah strategi. Kalau memang Anda merasa bahwa orang-orang yang kamu dekat itu udah mulai habis, Anda harus banting setir untuk mulai melakukan perekrutan. Kalau perekrutan nggak perlu hubungan dekat. Kenapa? Karena zaman sekarang semua orang juga lagi cari peluang bisnis. Satu-satunya bisnis yang tidak beresiko, saya bukan ngomong resiko modal sekarang, karena kalau itu Anda udah tahu. Sekarang yang lagi hot adalah tidak beresiko kena COVID. Loh kok bisa? Karena lu stay at home 100% pun lu bisa rekrut orang.
Dan orang itu juga pasti punya kedekatan lagi yang bisa menghasilkan API sehingga berkontribusi bisa mensupport Anda menjadi AAD. Yang AAD pun akan menjadi AD dan seterusnya. Jadi pakailah strategi tahu diri. Kalau memang market untuk closing udah mulai habis, mulailah berpikir untuk banting setir ke rekrut. Nah, kan topiknya jadi melenceng toh. Karena topiknya closing big case. Kenapa ngomongin tentang rekrut, bangun tim, akhirnya belajar. Itu yang bisa saya jawab. Jadi jangan paksain situasi yang memang nggak bisa lu menangkan. Lebih baik ubah strategi. Karena sekali lagi kita join di Prudential bukan bercita-cita jadi penjual asuransi. Tapi cita-cita kita adalah menjadi AD, punya banyak AD, dan punya kerajaan bisnis di Prudential. Betul? Yes. Mantap, Bro. Oke, teman-teman, Thank you, karena thank you. waktunya sebenarnya sudah overtime, jadi kita close aja ya pertanyaannya. Soalnya Ya. saya udah baca-baca, udah dijawab juga sama Pak Wibi. Ya, sebelum kita close, ayo kita sama-sama buka mic Recording kita, terus stopped. kita tepuk tangan dan kita bilang thank you Ko Wibi, Pak Wibi, Om Wibi. Ya, oke, satu, Thank dua, you, Thank you bro. banget, Thank thank you you. banget. Sorry ya, hari ini injury time ya, 20 menit kelebihan. Iya, dibayar berapa nih? Bonus, Nanti bro. bayar mojok Silakan aja ya. serahkan ke Om Dodi sama Om Beben, Om ini semuanya. Bonus. Ya, silakan Pak Beben, kepala sekolah kita. Oke, terima kasih Ibu Mary Cencen dan Pak Dodi sebagai moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih. Xiao Jie, ni hao ma. Oke, ini Homa. Ya, kami ya, Waduh, dia punya kode apa tuh pakai Xiao juga Jie? bersendagurau. Ya, saat di mana ya? Oh, saat ini nih di kapal pesiar waktu itu ya, kita bareng ya. Xiaoche. Xiao Jie. Satu lagi sama Om Editation ya. Pak Wibi, terima kasih banyak. Kami dari Ya, thank you. komunikasi KPM Sehat ya. Betul-betul minta terima kasih luar biasa ilmunya. Ini kalau katanya bagian training ini daging semua dikasih sama Pak Wibi. Ini Pak Wibi satu penghargaan dari kami, satu sertifikat of appreciation buat Pak Wibi Sono Citro. Semoga amanah, ilmu, sharing, yang diberikan pada malam hari ini betul-betul dengan sepenuh hati tanpa disimpan-simpan oleh Pak Wibi ya. Betul-betul buat kita. Ya betul ya Pak Dodi ya. Betul. Betul. Semua daging kita dapatkan ya. Oke, mungkin Thank you, bro. itu aja dari kami Ya, ya thank you. sebagai Dewan Penasehat Ibu Lani Sugiarta, Bu Lili, Bu Mary Cencen, Pak Willy dan Pak Dodi ya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Pak Wibi juga dan keluarga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Wibi. Amin, Thank you. amin, Bye-bye thank you. semua. Thank you. Bye. Ya. Sehat selalu Wibi. Thank Yo, you. podo-podo semuanya ya, sehat. Terima kasih. Bye. Belajar. Yo. Ken, Ah. Ken, makasih Thank you, ya. Minggu depan Thank mungkin you. ada informasi mungkin dari Pak Dodi, ada informasi minggu depan. Ya, minggu depan Om Ben itu kita nggak kalah luar biasa ya. Seorang yang luar biasa. Apa kita sebut aja? Minggu depan aja. Sebut aja. Silakan kita tunggu. Sebut saja. Sebut saja. Sebut. Sebut aja. Akan kehadiran speaker yang luar biasa yaitu Pak Dendi. Ya, Yes. Dendi. Ini akan sangat luar biasa. Andy, mantan RADD. Ya. GA Owner All Star Agency. Ya. Mantan itu. RADD. Luar biasa ya. Hadir setiap hari Rabu kita berikan yang terbaik buat kawan-kawan seluruh KPM, Indonesia. seluruh agent Prudential ya. Betul ya Bu Lili? Mantap. Siap. Silakan. Terima kasih Teman-teman kawan-kawan. hadir ya. Thank Datang you. lebih awal ya. Ya, datang lebih awal. Ya, kalau Penuh. telat Terima maaf kasih ya nih. semuanya.
Thank you. Terima kasih Thank you. semuanya. Selamat pagi.